Memasuki acara kata sambutan. Kata sambutan pertama yaitu yang disampaikan oleh orang tua kita atau yang mewakili orang tua. Kami serahkan Nyonya Sirait Boris Manjuntak. Waktu dan tempat kami siapkan. Shalom buat kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Pagaran Nauli, yang kami hormati Amang Parhalado, juga yang kami hormati orang tua kami yang hadir pada saat ini. Tidak lupa juga kami hormati guru-guru sekolah minggu, dan yang kami sayangi anak-anak kami sekolah minggu. Selamat Natal buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan perayaan Natal untuk Horong 2 sesi pertama. Ini semua karena berkat Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu pada saat ini situasi daripada negara kita ini dilanda sama COVID-19. Tapi karena berkat Tuhan, kita bisa berkumpul bersama malam ini dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan hati, pikiran, bisa mengajari, mendidik, dan membentuk anak-anak kami ini, baik melalui online, kebaktian di rumah, juga bisa merayakan Natal pada saat ini. Ini semua karena kerja keras dari guru sekolah minggu, juga semua staf dari gereja ini. Kami mengharap kepada anak-anak kami semua, jadilah anak yang takut akan Tuhan, karena anak-anak kami menjadi kebanggaan buat orang tuanya. Demikian kata sambutan dari orang tua. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Shalom, selamat Natal buat kita semua.
Selanjutnya kata sambutan yang mewakili guru sekolah minggu untuk Miss Emma kami persilahkan. Shalom. Gak dijawab Missnya sama adik-adik. Shalom. Selamat Natal. Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Henry Sregar, dan Inang Pendeta Boru Tahayan. Yang kami hormati Amang Pendeta Fungsional, Amang Pendeta Tony Luban Toruan dan Inang. Dan yang kami hormati Amang Pendeta Fungsional, Amang Pendeta Walter Aritonang. Yang kami hormati seluruh Parhalado Gereja HKBP Pagaran Nauli. Yang kami hormati orang tua dari anak-anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli. Dan yang kami sayangi adik-adik sekolah minggu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya dan kemurahan-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk merayakan Natal, sesi pertama Horong 2. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Amang Pendeta yang telah mengizinkan untuk perayaan Natal sekolah minggu secara langsung di gereja ini. Karena kita ketahui bahwa keadaan tidak mendukung adanya COVID-19 yang melanda, sehingga banyak ibadah-ibadah atau kegiatan yang dilakukan secara online. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di mana kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul secara langsung. Kami juga berterima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung dan antusias untuk mendaftarkan adik-adik sekolah minggu untuk turut dalam acara Natal kita ini. Dan kami juga menyediakan penyajian acara tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Adapun acara Natal ini kami hanya langsung melalui komunikasi handphone dan kami tidak ada melakukan kegiatan latihan sama sekali kepada adik-adik sekolah minggu. Jadi apapun nanti bentuk penyajian yang disajikan oleh adik-adik sekolah minggu, kami mohon kepada para orang tua kami untuk dapat memakluminya. Dan kepada adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, sudah hampir 1 tahun kita tidak ketemu ya Dek. Kangen gak dengan Miss-nya? Gak ada jawabannya. Kangen gak dengan Miss-nya? Iya. Selamat Hari Natal. Kurang semangat, apa karena COVID ya gak semangat ya? Miss mau dengar suaranya dengan semangat. Selamat Hari Natal adik-adik. Iya. Miss mengharapkan walaupun kita tidak latihan, Miss yakin adik-adik akan mempersembahkan penampilan yang terbaik untuk memuliakan nama Yesus. Dan kami juga akhir kata mengucapkan kepada seluruh orang tua dan adik-adik selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kata sambutan yang mewakili Parhalado kami persilakan kepada Amang Sintua TJ Huta Barat. Waktu dan tempat kami siapkan. Shalom. Ayo semangat anak sekolah minggu. Shalom. Selamat Hari Natal buat kita semua. Iya kurang semangat ini. Ayo anak sekolah minggu tepuk tangan dulu semua. Ayo tepuk tangan. Iya terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena anugerahnya memberikan kehidupan kesehatan bagi kita. Kita bisa berkumpul di sini untuk merayakan Natal sekolah minggu. Demikian juga buat guru-guru sekolah minggu. Anak-anak harus mengucapkan terima kasih ya, karena mereka dengan gigih selalu membuat ibadah online sekolah minggu. Gimana supaya anak sekolah minggu tidak ketinggalan. Jadi masih banyak gereja yang lain belum beribadah ya, apalagi merayakan Natal. Jadi adik sekolah minggu harus tetap bersukacita dan berterima kasih kepada Yesus, berterima kasih kepada orang tua ya. Harus tetap semangat. Ya sudah hampir 1 tahun tidak ibadah ya.
Sesuai tadi rapat perhalado, mulai tahun depan Januari sudah mulai kita ibadah sekolah minggu ya, jam 8 di lantai 1. Jadi ibadah subuh dimajukan jadi jam 6:30, selesai sampai jam 7.45. Jam 8 sudah masuk ibadah sekolah minggu, tapi masih khusus horong 2 dan horong 3 ya, yang anak-anak yang apa belum diperbolehkan. Jadi kami dari majelis gereja mengucapkan selamat bagi guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak merayakan Natal. Biarlah Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita, pikiran kita, sehingga kita tetap memuji dan memuliakan nama Yesus. Demikian kata sambutan dari kami majelis gereja. Terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa saat teduh di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anakmu Tuhan Yesus Kristus kepada kami yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Silakan duduk anak-anak.
kita melihat alam semesta yang luas, indah dan tertata rapi, sangat menakjubkan. Tuhan Allah berkarya dari yang tidak ada menjadi ada. Bagaimanakah peristiwa penciptaan yang luar biasa itu? Marilah kita mendengarkan liturgi yang pertama. Alangkah indahnya alam ini, namun siapa ya yang menciptakan? Aku juga melihat begitu indahnya terang yang bersinar. Cakrawala yang indah dengan mengisi langit membentang indah di angkasa. Bunga yang indah, buah yang terang, bunga yang indah, buah yang segar dan aneka ragam tanaman. Bila malam aku melihat bulan dan bintang, siang hari ku rasakan hangatnya mentari. Burung terbang yang indah dan ikan yang berenang di air. Ada ayam, kelinci, rusa, dan manusia dengan aneka karakternya. Teman, semua itu adalah Tuhan yang ciptakan. Tuhan itu luar biasa. Selanjutnya kita mendengarkan vokal solo yang dibawakan oleh Intan Simbolon, Oh Holy Night.
Beyond the peak, a new and glorious moon, while on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, on night when Christ was born, on night divine, on night divine, on night Kita angkat satu pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita yang pintar, juara, multi talenta sering membuat kita sombong dan menimbulkan sifat serakah yang tampak sadar kita dikuasai iblis sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Bagaimanakah awal manusia jatuh ke dalam dosa? Marilah kita mendengarkan liturgi yang kedua. Semua tercipta dengan sempurna, manusia pun jadi rekan kerja Allah. Adam dan Hawa ditempatkan tanam Eden yang indah yang dipenuhi dengan aneka tanaman dan hewan. Mereka hidup dengan damai dan bersahabat tanpa saling menyakiti. Namun kebahagiaan mereka dibenci oleh iblis dan iblis pun menggoda mereka. Mereka memperalat ular menggoda Hawa agar memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Dengan memperalat ular, iblis pun menggoda dan memberi janji bila mereka akan seperti Allah. Rayuan dan janji yang manis membuat mereka tergoda dan memakan buah larangan. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Mereka mencoba sembunyi, tetapi Tuhan tetap tahu dan menghukum mereka. Kembali kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 2, Ku Songsong Bagaimana. Ku songsong bagaimana ya Yesus datanglah, Engkau terang bulan, Engkau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan hidupmu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, mengeluhkan Engkau di hatiku, Sungguh Tuhan Allah itu penuh kasih pada manusia yang berdosa. Allah tidak menginginkan manusia itu diperbudak oleh dosa, karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Untuk itu Allah berjanji mengutus seorang penyelamat. Bagaimanakah janji keselamatan itu? Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Manusia bertambah banyak di bumi, namun bertambah banyak pula kejahatan yang dilakukan. Seakan mereka yang berkuasa atas segalanya dan mereka sering melupakan Tuhan. Manusia selalu cara keselamatan bagi siap-siap
manusia hidup di dalam kasih dan di dalam Tuhan. Dari keturunan Daud sang penyelamat akan lahir yang telah dijanjikan sejak purbakala. Yang akan menyelamatkan manusia dari genggaman dosa menuju terang ilahi. Kita dengarkan vokal solo dari adik kita Agatha Marpaung, 1000 Lilin. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Malam itu, malam yang penuh bintang yang bersinar, malaikat bernyanyi penuh sukacita. Di malam itu, Mesias yang dijanjikan telah lahir di palungan.
Betlehem yang penuh kemuliaan Allah, bagaimanakah kelahiran Sang Juru Selamat? Mari kita dengarkan liturgi keempat. Di satu waktu malaikat Gabriel menemui Maria dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Tuhan. Saat itu Maria bertunangan dengan Yusuf yang berasal dari keturunan Daud. Herodes mengadakan sensus, maka Yusuf dan Maria berangkat ke Betlehem untuk mendaftar. Namun tiba bagi Maria untuk bersalin. Mereka tak mendapatkan penginapan. Akhirnya Maria melahirkan di kandang domba. Bintang bersinar terang, malaikat bersorak gembira dan menemui gembala di padang menyatakan lahirnya Sang Juru Selamat. Tiba di tempat bayi Yesus berbaring, di dalam palungan orang Majus pun sukacita dan memberikan hadiah emas, kemenyan, dan mur. Seluruh alam semesta akan bersukacita dengan kelahirannya Sang Raja itu Juru Selamat yang diberi nama Yesus. Tibalah acara kita, yaitu penyalaan lilin. Yang pertama dinyalakan oleh Amang Pendeta. Yang kedua oleh Amang Paragenda, Amang TJ Uta Barat. Yang ketiga yang mewakili orang tua kami, Nyonya Sirait Boru Simanjuntak. Kemudian yang mewakili Panitia Natal, Pebrini Gurning. Yang mewakili GSM, Emma Manulang. Yang mewakili anak sekolah minggu laki-laki, Sabam Simbolon. Yang mewakili anak sekolah minggu perempuan, Anggreni Tamba. Untuk itu ke depan.
Kami undang jemaat untuk berdiri, bersama-sama kita menyanyikan Malam Kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 92 ayat 1 dan 2, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, berlangsung menyanyikan, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Jemaat kami undang untuk kembali duduk. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Tuhan Yesus membawa kabar sukacita pada seluruh dunia dan bagi orang yang mau mendengarnya, agar kita mau percaya dan beriman padanya, serta kita yang percaya menjadi saksi bagi semua orang bahwa Yesus itu adalah kasih dan jalan keselamatan. Marilah kita mendengarkan liturgi yang kelima. Bila dunia sudah mendapatkan keselamatan dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka baiklah kita hidup dalam kasih Kristus. Kita juga harus menjadi saksi Kristus, menyatakan keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus,
karena Yesuslah jalan keselamatan itu. Bagaimana hidup dalam kasih Tuhan? Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita bersikap sebagai anak Tuhan? Bagaimana kita bersikap dalam kehidupan? Baiklah kita hidup saling mengasihi, sukacita, damai sejahtera, suka menolong, kebaikan yang saling memaafkan, dan kesabaran. Kita juga harus bersyukur sebagai anak Tuhan dan menjadi biji mata Tuhan yang dituangkan dalam perilaku, sikap, dan tutur bahasa. Walau kita telah terpanggil dari dunia ini, tetapi kita tidak boleh seperti dunia karena kita telah mendapat penembusan Kristus. Marilah kita bersukacita dan menjadikan firman Tuhan sebagai pelita yang menuntun kita pada hidup baru yang lebih baik. Kita mendengarkan dua anak sekolah minggu dengan judul Selamat Natal Papa dan Mama. Balik ini. Malam yang indah,
mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan 2, Selamat, selamat datang. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, kami bersyukur untuk malam hari ini. Walaupun kami berada di dalam ancaman COVID-19, kami bisa berkumpul bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mengingat anak-Mu Yesus Kristus yang datang mengunjungi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berfirmanlah Engkau, ajari kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Orang semangat. Shalom. Kita sudah lama tidak berjumpa ya. Siapa yang pernah melihat Bapak Pendeta dalam 1 tahun ini? Atau di warung ya? Iya, tidak di warung lah ya. Bapak Pendeta jarang ke warung. Atau di mall. Siapa yang pernah melihat Bapak Pendeta? Ada? Atau pernah kalian lihat Bapak Pendeta sedang dipajak atau beli ikan? Ya kan? Enggak pernah. Berarti kita sudah lama tidak jumpa. Siapa yang rindu ibadah minggu? Siapa yang sudah rindu? Tunjuk tangan. Ya, semuanya sudah rindu ibadah minggu. Ya, kita berdoa tahun depan bulan 2 kita akan ibadah di gereja ibadah minggu kalau COVID sudah aman, tetapi tetap juga dibatasi berapa orang jumlahnya ya. Jadi mudah-mudahan berarti kalian sudah pengen beribadah kali ya, beribadah minggu ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua ingin mendengarkan kan? Bapak Pendeta tidak lama khotbah, mana tahu nanti Bapak Pendeta khotbah nanti ada sekolah minggu langsung gitu ngorok dia tidur ya kan? Ya kan? Ada di sini kalau berkhotbah pendetanya ada yang tertidur. Kalau mau tertidur janganlah di sini, iya kan? Kalau enggak bawa aja lah selimutmu di sini, ya kan? Nah, jadi bentar Bapak Pendeta akan berbicara-bicara pada adik-adik. Kita buka, ada yang bawa Alkitab tidak? Tidak. Oh, nanti diingat ya, dibuka di rumah. Sesuai dengan ini lihat acaranya, coba dilihat acaranya. Coba tengok, tengoklah dulu ya karena istilah Medan ya. Coba tengok. Itu ada di depan. Ada di situ tertulis ayat Roma 15 ayat 13. Di situ acaranya paling depan, sampul ya, sampulnya. Ada di situ tulisan Roma 15 ayat 13. Nanti dibaca di rumah ya. Tapi Bapak Pendeta bacakan Roma 15 ayat 13. Demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
dalam pengharapan. Satu kata, pengharapan, hanya itu. Ini kesimpulannya. Tahu itu apa itu pengharapan? Ada yang tahu? Berharap. Siapa yang pernah berharap? Ada yang pernah berharap? Tak berharap kan? Kalau berharap itu, misalnya ada teman-temanmu beli makanan. Jadi kamu berharap maunya dikasihlah makanannya sedikit sama aku gitu, ya kan? Tiba-tiba kau minta gitu. Bang, Kak, bagi dong jajannya. Kan berharap supaya dapat jajan dibagi oleh temannya. Akhirnya temannya itu tidak mau bagi jajannya. Akhirnya kita menjadi patah semangat, ya kan? Karena sudah berharap. Jadi kita pun memikirkan sesuatu itu berharap. Jadi kalau anak sekolah minggu berharap mendapatkan yang banyak dari orang tua, tetapi tiba-tiba tidak diberikan orang tua, dia juga menjadi menangis, ya kan? Itu arti berharap. Jadi memikirkan sesuatu, melihat ke depan. Di masa Covid ini adik-adik, sudah tahu semua Covid kan? Sudah tahu apa itu Covid? Suatu penyakit. Waktu Bapak Pendeta sekolah minggu belum pernah ada itu, ya kan? Bapak Pendeta dulu belum ada virus Covid-19, ya kan? Belum ada. Tapi saat ini Bapak Pendeta, sudah Bapak baru ada virus Corona. Tapi mungkin kalian kalau sudah besar nanti tidak ada mungkin virus Corona. Jadi artinya hidup itu berganti-ganti. Sekarang seperti ini, sekarang seperti ini, sekarang seperti ini. Kalian pun seperti itu. Sekarang ya inilah dulu yang bisa makanan di rumah gitu. Jangan ada anak-anak di rumah sudah manja, ya kan? Masak kayak gini ikan kan gitu. Manja dia. Artinya itulah hidup. Hari ini beda, besok beda, hari yang akan datang berbeda. Artinya syukurilah apa yang ada di rumah. Baik pun misalnya mana tahu kalian belum ada baju baru atau ada baju baru tapi kurang mahal, kurang cantik karena mungkin orang tuanya sudah berkurang uangnya karena Covid. Jangan dituntut orang tuanya, ya kan? Masa kayak gini bajuku mak gitu. Jadi semua berharap di sini, ya kan? Berharap semuanya. Kalau berharap, tapi Bapak Pendeta mau bertanya pada adik-adik di sini. Siapa di sekolah minggu di sini selama 1 tahun walaupun tidak gereja, namun dia ketika tiba hari Minggu dia bergereja, beribadah di rumahnya? Tunjuk tangan. Siapa yang sering dan rajin mengikuti ibadah online? Semuanya? Ya, bagus, ya kan? Tidak semuanya. Kenapa, Dik? Tidak mengikuti? Enggak sempat. Kenapa tidak sempat? Terlambat bangun. Jam berapa rupanya bangun? Jam 12 siang. Memang jam berapa tidur? Apa? Jam 12 malam. Ya janganlah kalau hari Minggu bangun, hari Minggu ini bangun jam 6 ya. Berdoa. Berarti ada di antara adik-adik yang tidak bergereja di rumah, tidak beribadah di rumah. Adik-adik mau enggak mendengarkan cerita Bapak Pendeta? Mau enggak? Gini. Suatu hari datanglah pendeta ke rumah seseorang anak sekolah minggu. Datang, iya kan? Karena datang ke rumah dia, akhirnya datanglah orang tuanya semangat, bersukacita karena Pak Pendetanya datang mengunjungi anaknya sekolah minggu, iya kan? Jadi rupanya karena semangatnya orang tua, datanglah orang tuanya, dimasaklah makanan, ya kan? Makanan apa yang enak? Saksang, ya kan? Semua makan saksang. Tapi kalau ada sorkolnya makin enak, ya kan? Gitu. Jadi disediakan orang tuanya inilah, bapaknya ini, mamanya inilah makanan yang enak di meja makan. Karena sudah datang Bapak Pendeta.
Tapi sebelum makan, rupanya sebelum datang pendeta sudah datang tulangnya. Sudah datang tulangnya. Nah, ada tulang yang baik ya kan? Kalau datang tulangnya mau kadang ngasih uang ya. Dikasih tulangnya lah uang sama dia, sama sekolah minggu ini. Dikasih tulangnya 200.000. Dikasih. Nah, ternyata setelah dikasih tulangnya 200.000, uang datang anak sekolah minggu ini diletakkan uang 200.000 ini di meja makan. Nah, uangnya dia tadi ya kan. Nah, jadi setelah pendeta datang, karena sudah diajak mau makan, rupanya si anak ini dan orang tuanya masih ke dapur, ambil piring, ambil gelas, ambil makanan. Jadi sendirianlah Bapak pendeta di meja itu. Dilihatnya uang 200.000. Wah, barulah setelah makan orang itu kan, makanlah orang itu dengan semangat menyambut pendetanya makan. Akhirnya pendetanya kenyang ya kan, nah, karena sudah makan yang enak. Dan setelah mereka makan, mereka bicara-bicara bentar, lalu Pak pendetanya pulang, langsung pulang. Aku pulang ya adik, dibilang sama sekolah minggu itu, sana itu, dibilang sama orang tuanya, aku pulang ya mang, aku pulang yang nang gitu. Setelah Pak pendetanya pulang, tiba-tiba si anak sekolah minggu ini ingat, oh lu di mana uangku kan gitu, di mana uangku? Akhirnya diingatlah, di mana ya? Mak, di mana uangku? Yang dikasih tulang 200.000. Dia lupa. Oh saya ingat, dibilang. Uangku tadi di meja makan, dibilang. Dilihatnya tidak di situ, iya kan? Dilihatnya uang 200.000 tidak di sini. Pertanyaan, kemana uang 200.000 itu? Ada yang tahu? Yang diambil Bapak pendeta. Ada lagi yang tahu di mana uang itu? Ada? Hah? Kalau aku nggak tahu, ya kan aku nggak di situ. Mana tahu aku? Kan nggak di situ aku. Pendeta itu bukan aku. Pendeta yang lain ya. Jadi di mana? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Di mana uangnya? Nanti ketahuan itu di mana ya. Nanti akan ketahuan di mana uang 200.000 yang dikasih tulangnya. Nanti ketahuan kalau Bapak lanjutkan ceritanya. Mau Bapak pendeta lanjutkan nggak? Mau? Berarti belum ada yang ngantuk. Bapak pendeta lanjutkan ya. Akhirnya diingatlah 200.000 uangnya di mana itu? Udah dikasih tulang itu. Nah, akhirnya dia sedihlah. Langsung dia pikirlah. Oh Bapak pendeta yang mencuri itu, yang ngambil itu kan cuman kita aja di sini. Enggak mungkin mama atau bapak kan yang ngambil uangku. Datang mamanya, enggak, bukan aku yang ngambil itu. Mama, bukan aku yang ngambil itu, dibilang bapak sama mamanya. Oh Bapak pendeta yang mencuri uang itu. Itu jahat itu Bapak pendeta. Tapi ku lihat Bapak pendetanya baik, rupanya mencuri uang, iya kan? Akhirnya dendamlah anak sekolah minggu ini, tidak mau lagi gereja. Tidak mau lagi aku gereja. Bapak pendetanya mencuri uang. Gitu. Ya kan? Bapak pendetanya mencuri uangku, tidak mau lagi aku. Orang tuanya pun gitu, tidak mau lagi ke gereja. Karena dia pikir bahwa Bapak pendeta yang mengambil, mencuri uangnya. Lalu penasaranlah Bapak pendeta, kok enggak pernah datang dia, si adik itu datang ke gereja. Ini ceritanya belum COVID ya, belum COVID ya, jangan dipikir karena enggak gereja gitu. Ini ceritanya waktu belum COVID. Jadi akhirnya penasaran Bapak pendeta, kenapa dia tidak pernah gereja? Kenapa orang tuanya tidak pernah gereja? Akhirnya datanglah pendeta 3 bulan lagi ke rumah si anak sekolah minggu. Datanglah ke rumahnya. Akhirnya setelah ditanya, "Di, kenapa kau enggak pernah gereja ibadah sekolah minggu lagi?" Dibilang, "Ya aku enggak mau lagi lah gereja. Bapak pendeta mencuri uangku," dibilang. Apalah dibilang Bapak pendeta? "Iya, saya ngambil uangmu, memang kuambil uangmu 200.000 kan dari meja itu," dibilang. Ya, tapi uangnya itu juga di rumah ini, dibilang gitu. Saya tidak masukkan ke kantongku, saya tidak bawa ke rumahku, saya tidak mencuri. Akhirnya datang pendeta, "Uangnya itu dek, kuambil 200.000 dari meja, kusimpan, kumasukkan di Alkitab," dibilang. Dimasukkan katanya di Alkitab anak sekolah minggu, dimasukkan ke sini, ditutup Pak pendeta, tap, di situ uangnya di Alkitab si anak sekolah minggu. Jadi
Kenapa Pak Pendeta masukkan uang 200.000 ke Alkitab itu? Supaya Pak Pendeta tahu apakah anak sekolah minggunya membuka Alkitabnya. Berarti anak sekolah minggu itu tidak pernah membuka Alkitabnya. Ya kalau dibuka Alkitabnya, berdoa dia mau, apalagi masa Covid ya kan, walaupun tidak ke gereja, dia berdoa, dia membuka Alkitab, berdoa sama Tuhan, berdiam diri, pasti dapat uangnya di situ gitu. Jadi Pak Pendetanya bukan mencuri, hanya memasukkan uangnya 200.000 ke Alkitabnya supaya Pak Pendetanya ingin mengetahui apakah anak sekolah minggu membuka Alkitabnya gitu. Jadi adik-adik, walaupun masa Covid, kita tetap beribadah di rumah. Siapa yang semangat merayakan Natal hari ini? Tutup tangan. Semuanya semangat ya kan? Biasanya kita kalau sudah bernatal sampai naik ada ke atas ya kan, rame kan? Rame. Sekarang kita hanya dibatasi, tetapi tetap semangat. Nah, adik-adik yang terkasih, seperti Pak Pendeta katakan tadi, pengharapan. Jadi kalau ada pengharapan anak sekolah minggu untuk masa depannya, ketika dia nanti mau besar jadi apa, ketika ada kelas 5 SD berpengharapan nanti saya bisa lolos menjadi SMP, itu juga pengharapan. Maka semua yang kita harapkan harus kita sampaikan kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin kerjakan, segala sesuatu harus kita sampaikan pada Tuhan. Yang kedua adik-adik, melalui Natal ini adik-adik diinginkan Tuhan menjadi orang yang tidak menjadi yang berkat bagi orang lain, menjadi kesenangan bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan. Tahu batu sandungan? Tahu batu sandungan? Tidak. Kalau batu sandungan itu, kalau ada batu di pinggir jalan, jadi asal lewat orang dia menjadi tersandung, ya jatuh karena kena tendang ya kan. Artinya batu sandungan artinya kehadirannya selalu membuat keributan. Kehadirannya selalu membuat kesusahan. Kehadirannya selalu membuat orang lain menjadi sedih atau benci, menjadi ribut. Melalui Natal ini, adik-adik juga dimanapun berada, jangan menjadi orang yang membuat susah orang lain, ya kan? Yang membuat tersakiti orang lain. Bahkan di rumah pun seperti itu, ya kan? Tunjuk tangan dulu di sini. Siapa yang pernah kehadirannya di rumah membuat saudara-saudaranya, abang-abangnya, adiknya, atau orang tuanya tersakiti? Siapa yang pernah? Tunjuk tangan. Siapa yang pernah menyakiti abangnya di sini? Tunjuk tangan. Ada? Apa itu contohnya? Apa contohnya yang pernah adik lakukan menyakiti abangnya? Memukul abangnya? Iya. Memukul abangnya. Ya, yang lain, adik? Atau pernah misalnya dia kalau bicara sama orang tuanya atau bicara sama adiknya, sama kakaknya, bicara langsung mengeluarkan kata-kata yang sangat pedas ya kan? Kata-kata yang sangat membuat yang mendengarkan menjadi tersinggung ya kan? Jadi anak sekolah minggu dari sekarang, dari kecil sudah terbiasa berkata-kata yang baik, ya kan? Sama abang, sama kakak, sama orang tua. Dimulai dari sekarang, ya kan? Dimulai dari sekarang. Mau nggak belajar? Itu adalah pengharapan. Pengharapan menjadi orang yang lebih baik. Siapa di sini mau ingin yang lebih baik lagi? Siapa tunjuk tangan? Semua ingin menjadi baik, ya kan? Tidak ada di sini yang ingin menjadi buruk. Tadi kalian berkur, selamat Natal, Papa dan Mama, gitu, ya kan? Tahu lagunya itu kan? Hanya itu aja dulu kita nyanyikan. Pas refrennya, selamat Natal 2 ya. Selamat Natal, Papa dan Mama, kuat 2 ya. Selamat Natal, teman semua, lanjut. Damailah semua
di malam ini, dan puji Dia yang telah datang. Gitu. Selamat Natal Papa dan Mama. Baru damailah semua di malam ini gitu. Jadi janganlah. Jadi kalau tadi adik-adik menyanyikan Selamat Natal Papa dan Mama gitu, ya pulang dari sini janganlah langsung marah-marah sama mama sama bapak, iya kan? Janganlah langsung, padahal tadi ketika Natal berkur Selamat Natal Papa dan Mama dengan semangat, ya kan? Tapi pulang dari sini langsung ngambek-ngambek sama mamanya. Kita belajar dari sekarang berpengharapan menjadi orang yang menjadi orang baik. Itu anak sekolah minggu. Tapi bagaimana caranya menjadi orang yang baik? Tidak bisa kita menjadi orang baik. Hanya satu caranya, mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan di dalam Roh Kudusnya akan mengubah kita menjadi lebih baik. Itu caranya. Jadi adik-adik tidak bisa itu menjadi orang yang baik tanpa adik-adik datang kepada Tuhan. Syarat utama menjadi orang yang lebih baik adalah harus datang kepada Tuhan gitu. Jadi itu yang mau Bapak Pendeta katakan melalui Natal ini. Sejak kecil adik-adik sudah belajar untuk bertutur kata yang baik kepada siapapun. Yang kedua, Bapak Pendeta mau bercerita lagi, ya? Mau lagi mendengarkan cerita pendeta? Mau? Nah, ada seekor kerbau di suatu kampung, ya kan? Di kampung lah, karena di belakang rumah. Dulu Bapak Pendeta waktu SMP, Bapak Pendeta itu memelihara kerbau, ya kan? Nah, mana ada kalian di sini pulang sekolah langsung ke ladang, ya kan? Kalau di sini di Medan ini pulang sekolah, apa yang terjadi? Lemparkan tasnya, kan gitu. Lemparkan tasnya. Waktu belum Covid, ya kan? Nah, baru pulang sekolah, lemparkan sepatunya, gitu. Akhirnya langsung pegang-pegang handphone, main game, ya kan? Atau marah-marah tiba di rumah. Ma, aku mau makan. Ya ambil saja di situ. Ma, aku mau makan, aku bilang gitu. Maunya dia ingin disuapi orang, padahal dia sudah besar, iya kan? Sudah kenal senam SD, iya kan? Mau disuapi lagi, iya kan? Janganlah seperti itu. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Harus bisa makan sendiri. Siapa di sini adik-adik kalau mau makan masih disuapi? Tunjuk tangan. Iya, tunjuk tangan. Iya. Oh tidak. Siapa? Ada. Tunjuk tangan, jangan malu. Siapa yang masih disuapin? Ada? Tidak ada lagi? Bagus. Tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan. Gitulah. Kalau anak-anak kalau masih disuapin paling umur 3 tahun, paling atau 4 tahun, ya kan? Gitu. Jadi kita kembali kepada cerita tadi, ya kan? Karena Pak Pendeta bilang dulu Pak Pendeta pernah memelihara kerbau, ya kan? Jadi bandingkan dengan orang lain. Artinya kalian tidak pernah ke sawah, tidak pernah memelihara kerbau, ya harus baik-baiklah di rumah gitu. Jadi kerbau ini ada di belakang rumah. Ada di belakang rumah. Lalu kerbau ini sedang kecapean. Namanya kerbau kecapean. Pernah lihat kerbau kecapean? Pernah. Orang tua pernah dilihat kecapean? Pernah. Jadi kalau lihat orang tua kecapean, apa yang kalian lakukan? Mak, Pak, capek ya. Pijit-pijitlah dulu tangannya, badannya, ya kan? Kerbau ini kecapean bekerja, ya kan? Bekerja. Tetapi tiba-tiba datanglah seekor anjing. Dijumpailah kerbau. Kerbau, kenapa kau di sini? Dibilang. Datang kerbau. Aku kecapean lah, dibilang gitu. Kayaknya aku besok tidak bisa kerja, dibilang kerbau ini, ya kan? Kayaknya besok aku tidak bisa kerja, dibilang dia, kecapean. Ya. Lalu setelah itu yang didengarkan oleh seekor anjing, ya kan? Lalu besoknya berjumpalah seekor anjing ini dengan kucing, berjumpa. Lalu seekor anjing berkata pada kucing,
Katanya si kerbau itu tidak kerja besok, tidak kerja besok. Mungkin pekerjaannya terlalu berat dikasih bosnya, dibilang gitu. Nah, sudah berubah kan? Coba tadi. Jadi cara penyampaian. Padahal bukan itu yang dibilang siapa? Si kerbau, iya kan? Apa dibilang kerbau tadi? Aku kecapean, besok tidak bekerja. Nah, lalu si anjing berbicara kepada kucing, dibilang si anjing, si kerbau itu tidak bekerja besok, katanya terlalu berat pekerjaan yang dikasih bosnya gitu. Padahal kerbau itu masih mengatakan aku kecapean, tapi si anjing mengatakan terlalu berat katanya pekerjaan yang dikasih bosnya. Lalu kemudian si kucing itu mendengarkan dari si anjing, ya kan? Nah, si anjing berjumpa dengan kambing, ya kan? Berjumpa dengan kambing. Aku tadi berjumpa dengan kucing. Kata si kucing, si kerbau itu tidak mau lagi bekerja. Kenapa? Dibilang si kambing. Ya si kerbau itu komplain katanya. Komplain karena terlalu berat pekerjaan dikasih bos. Nah, lalu kemudian datanglah si kambing ini berjumpa dengan ayam, ya kan? Berjumpa dengan ayam. Lalu dengan berjumpa dengan ayam dibilang, si kerbau itu katanya tidak mau lagi bekerja. Kenapa dibilang gitu? Ya katanya dia ingin mencari pekerjaan yang baru. Nah, ditambah-tambahi gitu. Padahal bukan itu. Akhirnya setelah itu didengarkan si ayam ini, lalu ayam bertemu dengan bosnya manusia. Katanya si kerbau itu tidak mau lagi bekerja. Dia katanya terlalu berat pekerjaan dikasih bos. Dan katanya bos terlalu kejam. Nah, padahal bukan itu dibilang sama si anjing. Akhirnya jadi katanya seolah-olah kerbau itu mengatakan si bos kejam. Akhirnya marah-marahlah si bos. Marah-marah si bos. Manusia ini marah-marah sama kerbau, akhirnya kerbau ini dibunuh, ya kan? Jadi mati kerbau karena apa? Ada yang tahu? Karena laporan-laporan, perkataan-perkataan yang tidak, kata ini engkau sini, kata ini engkau gini, kata ini engkau gini, akhirnya marah-marah. Di rumah pun jangan seperti itu, jangan mau bercerita enggak. Pak, mak, abang ini tadi aku dipukuli, dibilang, padahal abangnya cuman gini saja atau dicubit, ya kan? Nah, mak, aku dipukuli sampai apa? Sampai jatuh aku gitu. Melapor-lapor yang tidak enggak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Atau mungkin abangnya hanya bercanda saja, misalnya cuma dicubit dikit aja gitu. Karena orang tuanya, mamanya sedang di pasar atau di pesta, pulanglah melapor-lapor dia. Mak, pak, abang tadi memukuli aku sampai aku jatuh. Tiba-tiba gini, datanglah orang tuanya, mungkin ada emosinya juga bapaknya, langsung ditendang si abang itu, ya kan? Kau tahu kenapa kau pukul-pukul adikmu? Padahal tidak gitu. Salah siapa itu? Salah si pelapor gitu. Artinya mulailah kita dari kecil berbicara yang baik kepada semua teman-teman kita atau siapapun. Dan yang terakhir adik-adik, karena bentar lagi kita akan siap. Ada yang sudah ngantuk? Tahu lagu Nunga Jepang Musyari Pestai? Tahu? Nunga Jepang Musyari Pestai, tahu itu? Hatu tu buni tu hatta Yesusi. Gita surga bergema? Tahu? Gita ada pemusik? Ada di atas. Gita surga bergema ya? Dari F, kunci F sama dengan du. Tangan.
Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermengumumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Itu sukacita yang, itu sukacita kita adik-adik. Apa yang kita rayakan, mengapa kita berkumpul pada malam hari ini? Memperingati, mengingat Yesus yang datang ke dunia. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah itu tidak terlihat, tetapi Dia memberikan dirinya mengunjungi kita manusia di dalam Yesus Kristus. Itu adalah menandakan kasih Allah kepada kita. Karena Allah mengasihi kita, maka adik-adik juga melalui perayaan Natal ini hidup di dalam kasih. Dan yang terakhir, Bapak Pendeta mau bertanya dulu pada adik-adik di sini, atau mungkin karena sudah lama tidak ibadah minggu, siapa di sini yang tahu satu ayat Alkitab bahasa Indonesia? Datang ke depan, 7 tangan, 1 orang. Nanti Bapak Pendeta kasih hadiah. Satu ayat saja, ayat Alkitab, entah dari mana pun, entah Presiden 2 ayat 1, entah ini. 7 tangan, siapa? Siapa yang bisa? Yang bisa menghafal satu ayat saja? Ya, 7 tangan, ya, adik. Datang ke depan, cepat. Ke sini. Ya, datang ke sini. Ya, ke sini. Diantar ya, diantar. Ayo ke sini, dibilang ya, ayat yang dihafal saya. Kembang, ada? Cuci tangan. Mana? Ada? Ada di sini. Satu ayat saja yang tahu. Entah dari mana. Ya, sini. Satu ayat saja. Ya datang, ini di sini aja di depan. Bisa. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Masih tahu dan pernah membaca Alkitab. Nanti setelah ibadah minggu, nanti jumpa Pak Pendeta ya. Pak Pendeta nanti mau kasih hadiah ya. Datang ke konsistori. Demikianlah perayaan Natal kita ini. Adik-adik harus bersukacita, berdoa pada Tuhan, ingat menjadi orang yang terus kesukaan Tuhan dan menjadi orang yang semakin baik. Jangan hari-hari kita bertambah, tapi hari-hari kita lalui dengan semakin menjadi orang buruk. Karena Tuhan memberkati adik-adik kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami ikut bersukacita. Andai saja kami masih hidup waktu di Bethlehem, kami datang ke kandang domba melihat Yesus Kristus yang lahir di tempat yang hina, di kandang domba. Padahal kami sudah lahir di rumah sakit, lahir di hotel, lahir di rumah yang mewah. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus lahir di kandang domba yang bau, tempat yang kotor,
padahal Engkau Allah yang Maha Tinggi. Itu membuat kami terharu. Rasanya kami ingin melihat Engkau di Bethlehem. Andai saja kami hidup pada waktu itu. Tetapi kami juga ingin melihat Engkau Tuhan di dalam perayaan ini. Sungguh Engkau menyatakan kasih-Mu, kerendahan hati. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, tetapi Engkau merendahkan diri-Mu yang lahir di kandang domba. Engkau tidak menunjukkan kekuasaan-Mu pada waktu Engkau memberikan kasih-Mu bagi kami. Mengingatkan kami anak-anak-Mu juga supaya kami jangan menjadi sombong, jangan menunjukkan kelebihan kami, kekayaan kami kepada orang lain, kepintaran kami kepada orang lain. Tetapi biarlah kami semakin merendahkan diri seperti Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, dunia yang penuh dosa, tetapi Engkau menjunjung. Ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu di sini, jauhkan dari mereka serangan virus COVID-19. Engkau bantu mereka supaya semakin baik, bertutur kata yang baik di dalam hidup mereka sehari-hari. Orang tua mereka juga Tuhan berkati, supaya orang tua mereka bisa mendampingi anak-anak mereka, memberkati segala pekerjaannya, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau perhatikan. Ampuni Tuhan kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak. Dan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita angkat satu pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 170, Sukacita. Semua berdiri karena kita akan mengakhiri pada Natal kita. Sekali lagi Pendeta minta tepuk tangan dulu, semangat kita nyanyikan ini sekali lagi lagu persembahan ini, bersyukur. Setiap waktu, tiada yang lain.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita memasuki acara hiburan. Pasti acara yang paling ditunggu-tunggu dan paling disenangi oleh adik-adik. Acara yang pertama, kita akan menyaksikan sebuah tarian yang berjudul Reapers of Babylon.